Kenalkan, nama saya Wahyu Andrianto dari Prodi D3 dengan NIM 5620210113. Ya, di sini saya akan presentasikan tugas 2 pengenalan teknologi informasi. Ya, mengenai apakah itu hardware. Ya, kita di sini akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan contoh jenisnya. Ya, yang pertama kita akan pengertian. Ya, pengertian hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah sebuah jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebagai komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut, tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Lanjut, fungsi dari hardware. Ya, fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal, seperti dalam hal menampilkan dan menerima output proses, input proses, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun luar komputer. Satu, dalam mengolah data atau informasi, hal ini berarti berbagai jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data, informasi, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nanti hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output inputnya. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang pasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Kemudian jenis-jenis hardware beserta contohnya. Ya, secara umum hardware dapat dibedakan jenisnya berdasarkan setiap fungsi yang ada. Di bawah ini beberapa hardware yang dibedakan menurut fungsi dan kegunaannya tersebut. Perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya, ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama yaitu scanner. Ya, scanner merupakan perangkat keras yang berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Kemudian
Keyboard. Ya, keyboard ini sangat umum bagi hardware. Perangkat hardware input ini sangat penting karena berfungsi untuk membantu penggunaan dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang kemudian mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di dalam komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Selanjutnya, perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Di sini kita akan melihat printer. Ya, printer adalah salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Ya, kemudian perangkat output monitor. Ya, monitor ini merupakan komponen yang sangat penting. Ya, karena harus dimiliki oleh setiap pengguna bagi pekerjaan atau sebuah perusahaan. Umumnya pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Kemudian LCD proyektor. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer Anda. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Selanjutnya, perangkat proses. Ya, jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai CPU, VGA, dan RAM. Yang pertama, CPU. Ya, CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengatur atau mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi pengolahan sampai menghasilkan input yang diinginkan. Yang kedua, VGA. Ya, VGA perangkat ini sangat berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada monitor layar aja. Kemudian RAM. RAM ini juga merupakan perangkat proses yang sangat penting, merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam buah komputer. Semakin besar RAM dalam suatu komputer, maka semakin cepat juga prosesnya dalam mengakses komputer tersebut. Ya, selanjutnya perangkat untuk menyimpan atau storage device yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data komputer. Contohnya seperti di bawah ini. Hard disk, flash disk, optical disk. Ya, pertama hard disk. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Ya, kemudian flash disk. Flash disk merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Ya, flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kemudian optical disk, ya, merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini berupa CD atau compact disk, DVD atau digital versatile disk. Ya. Kemudian ada satu perangkat tambahan lagi. Perangkat tambahan juga berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat
komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Iya, kiranya seperti itulah penjelasan saya mengenai apakah itu hard disk. Ya, terima kasih apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam penjelasan ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dan terima kasih.